Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi orang-orang seperti Adian Napitupulu yang walaupun di dalam pemerintahan tapi berani mengatakan yang sebenarnya. Karena kita tahu kritis ketika kita berada dalam sistem itu kadang-kadang menyebabkan seorang terancam kehilangan jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, keren cadas. Apalagi kalau bukan channel Refli Harun. Kali ini kita mau uber sesuatu, dan sesuatu ini luar biasa. Saya mendapatkan broadcast juga selain baca berita di online mengenai tulisan Adian Napitupulu. Kita tahu semua Adian Napitupulu adalah anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, which is the ruling party. Dan juga jangan lupa Adian Napitupulu adalah pendukung setia Presiden Jokowi. Mulai dari ketika Jokowi nyalon untuk pemilihan Gubernur DKI tahun 2012 berpasangan dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Kemudian pemilihan presiden tahun 2014 dan juga pemilihan presiden 2019. Bisa dikatakan kalau juru bicara pemenangan, Adian termasuk frontliner. Susah mematahkan omongan Adian yang mantan aktivis tahun 98. Ngomongnya lancar, argumentatif ya. Tapi 1-2 hari belakang ini yang agak menggemparkan, dia menulis sesuatu yang kemudian dibroadcastkan dan saya juga dapat, yaitu BUMN dan UMKM dalam cerita dan angka siapa pahlawan sesungguhnya. Wah, luar biasa ya. Ditulis Adian Napitupulu. Mana yang lebih banyak, utang BUMN atau utang luar negeri Malaysia? Jangan kaget ya, total utang BUMN sekitar 5.600 triliun. Sementara total utang luar negeri Malaysia ada di kisaran 3.500 triliun. Wah, lebih besar dari APBN kita dalam 1 tahun semua ya. Prok, ayo tepuk tangan. Karena BUMN ternyata juara. Unggul 2.100 triliun mengalahkan Malaysia. Mungkin ada yang coba ngeles dengan membedakan asal utang. Tapi utang mau dari tetangga, dari mertua, atau dari bank, utang ya tetap saja utang. Kenapa utang BUMN sedemikian besar? Ada yang bilang karena korupsi, ada yang katakan karena tidak efisien, tidak produktif, dan lain-lain. Salah satunya ditambahan dari saya juga karena keinginan Presiden Jokowi untuk membuat proyek infrastruktur di mana-mana ya, jalan, jembatan, pelabuhan, itu kan semua dibiayai dengan utang ya. Saya lanjutkan, tanggal 5 Desember 2019 di media, Erick Thohir sempat mengeluh bahwa BUMN banyak diisi pensiunan. Konon di media, menurut Erick itu tidak sesuai dengan visi misi presiden. Erick juga jelaskan bahwa 58% penduduk Indonesia diisi angkatan muda. Dalam kurung menurut PP 45/2015, usia pensiun itu 56 tahun. Mungkin saja ini menjadi sebab tidak produktifnya BUMN. Lalu, apa yang kemudian dilakukan Erick terkait para pensiunan di BUMN? Apakah ia akan mengganti para pensiunan itu dengan generasi yang lebih muda? 19 hari berikutnya, tepatnya 24 Desember 2019, Erick Thohir mengangkat Zulkifli Zaini yang berusia 64 tahun
menjadi Dirut PLN. Berikutnya, 17 Februari 2020, Erick Thohir mengangkat Abdul Ghani di usia 61 tahun menjadi Dirut PT PN 3. Selanjutnya, 29 Mei 2020, Erick Thohir mengangkat Krishna Wijaya yang berusia 65 tahun menjadi Komut Dana Reksa. Jreng. BUMN kembali diisi para pensiunan dan yang muda kembali tersingkirkan. Memang lidah tak bertulang. Luar biasa. Beberapa waktu lalu, pemerintah sudah setuju memberi dana talangan lagi ke BUMN sebesar 152 triliun. Lucunya, beberapa BUMN yang dapat dana talangan itu adalah BUMN yang sudah go public. Salah satunya Garuda Indonesia sebesar 8,5 triliun rupiah. Di Garuda, pemerintah punya saham sebesar 60%. Sisanya dimiliki pihak swasta. Salah satunya 25,6% dimiliki Khairul Tanjung. Di sini ada yang aneh dan membingungkan. Logika perusahaan go public ketika butuh dana segar setidaknya ada dua pilihan. Pertama, mencari pinjaman. Kedua, menambah garis miring menerbitkan saham baru. Nah, lucunya status 8,5 triliun yang didapat Garuda ini tidak jelas diberikan sebagai apa. Apakah sebagai pinjaman atau penambah modal dalam kurung saham negara. Dalam PP 23 tahun 2020 tidak dikenal istilah pinjaman negara. Yang ada hanyalah PMN. Ya, PMN itu penanaman modal nasional. Penempatan dana tidak bisa di luar perbankan, investasi atau penjaminan. Ketika negara memberikan uang pada Garuda dari anggaran PEN, pemulihan ekonomi nasional, maka tidak ada pilihan. Pemberian tersebut harus dalam bentuk PMN atau investasi. Tidak bisa yang lain, kecuali pemerintah nekat menabrak PP yang dibuatnya sendiri. Dan itu adalah pelanggaran hukum yang tentunya sedang ditunggu para penggemar impeachment. Ada penggemar impeachment. Menteri itu untuk memecahkan masalah, bukan membuat masalah. Kalau pemberian uang itu masuk pada kategori PMN atau investasi, maka konsekuensi hukum yang timbul adalah persentase saham pemilik saham yang lain bisa tergerus atau delusi. Sebagai contoh, jika pemerintah memberi PMN 8,5 triliun rupiah, maka bisa jadi 25,6% saham milik Khairul Tanjung berkurang tinggal 8%, 5% atau mungkin di bawah itu. Boleh jadi karena manisnya rayuan atau wabah corona, pemerintah agak kurang fokus dan kurang jeli menegaskan status dana talangan itu. Yang penting bagi pemerintah adalah mencegah Garuda bangkrut agar tidak terjadi PHK besar-besaran. Mencegah PHK besar-besaran di Garuda, maka Erick Thohir tanggal 3 April 2020 memanggil Dirut Garuda. Saat itu Erick Thohir minta agar Garuda tidak melakukan PHK. Pada bulan yang sama, Presiden Jokowi juga meminta pengusaha termasuk BUMN tidak lakukan PHK. Kira-kira 27 hari kemudian, yaitu tanggal 30 April, Dirut Garuda mengajukan syarat PHK bisa dicegah asalkan ada relaksasi finansial. Mungkin berniat menjawab keinginan Garuda, maka 18 hari kemudian, tepatnya tanggal 19 Mei 2020, Menteri Keuangan menjanjikan dana talangan untuk Garuda sebesar 8,5 triliun
jauh lebih menguntungkan dibanding relaksasi finansial. Gedubrak. Setelah diminta jangan ada PHK oleh Presiden Jokowi dan Erick Thohir, lalu dana talangan 8,5 triliun rupiah direncanakan oleh Sri Mulyani. Kenapa yang terjadi justru PHK dan perumahan serta penderitaan massal di Garuda? Tanggal 17 Mei 2020, sekitar 400 pramugari dirumahkan. 1 Juni 2020, sekitar 181 pilot di PHK. Dan 2 Juni, 800 karyawan Garuda dirumahkan. Bahkan, berdasarkan surat JKTDZ-SE _700110-2020, sejak April hingga hari ini, Garuda bahkan menunda dan memotong besaran 10% hingga 50% dari gaji sekitaran 25.000 karyawannya. Loh. Lalu rencana dana talangan 8,5 triliun rupiah itu sesungguhnya untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Garuda, menyelamatkan karyawan, atau jangan-jangan menyelamatkan 40%-an saham yang dimiliki swasta? Yang lebih membingungkan, dari rangkaian derita karyawan Garuda ini terjadi karena menteri tidak menjalankan permintaan presiden atau dirut tidak menjalankan permintaan menterinya. Sulit menjawab ini. Tapi terlepas siapa yang membangkang pada siapa, yang pasti sudah banyak karyawan Garuda yang di-PHK, dirumahkan dan menderita karena gaji dipotong dan ditunda. Tidak hanya Garuda, banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan ya. Apakah PHK hanya dilakukan di Garuda? Tidak. Selain 181 pilot Garuda, PHK terhadap 359 pekerja juga terjadi di PT Aerofood, anak perusahaan Garuda. 490 pekerja di PT Inka, dan aroma PHK massal juga tercium akan segera menyusul terjadi di berbagai BUMN lainnya. Mandiri misalnya sudah lempar wacana hanya mempertahankan 20% kantor cabang dan menutup sekitar 2.000 kantor cabang. Andai tiap kantor cabang ada 5 karyawan saja, berarti yang terancam PHK bisa jadi sampai 10.000 orang. Pengurangan BUMN dari 141 menjadi 107, lalu menjadi 80-an BUMN, penutupan anak dan cucu BUMN yang sebentar lagi dilakukan juga semuanya sangat potensial berbuah PHK. Presiden Jokowi menegaskan berkali-kali untuk berusaha agar tidak terjadi PHK karena sebab apapun. Tapi BUMN justru berancang-ancang perampingan dengan konsekuensi PHK massal di masa pandemi. Kembali pada rencana dana talangan 152 triliun rupiah. Dana itu digunakan untuk apa sesungguhnya? Kalau untuk tetap membuat BUMN bertahan hidup, kenapa ketika sudah ada rencana dana, lalu terjadi PHK sekian banyak? Betul juga ya. Kalau ada dana talangan, harusnya yang sekarat bisa dibuat kembali sehat. Yang sudah sempoyongan bisa kembali berdiri tegak. Ini yang terjadi justru sebaliknya. Dana talangan cair, tapi sekian banyak anak cucu justru ditutup. Membingungkan dan sulit mencari jawabannya. Kalau Adian saja susah mencari jawaban, apalagi masyarakat kebanyakan. Karena beliau adalah anggota DPR ya, dari the ruling party pula. Atau jangan-jangan apa yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR Komisi 11, Kamrus Samad, mungkin saja benar, yaitu untuk memuluskan pencapresan 2024. Nah, ini mulai seru ya. Kalau dibilang untuk pencapresan, nanti bisa debatable. Ya memang debatable ya. Tapi serangkaian video dari pembagian sembako sampai deklarasi di hotel tentunya agak sulit untuk dibantah. Apalagi konon rumornya
ada yang membuat deklarasi untuk mendukung seorang menteri jadi capres 2024. Lalu tidak lama kemudian diangkat jadi komisaris salah satu BUMN. Teori baru nih, cara cepat jadi komisaris. Wah, dia terlalu sopan ya, nggak sebut nama ya. Yang dimaksud orang tahu semua, maksudnya Menteri BUMN Erick Thohir. Dan ini saya kira tantangan ya bagi Menteri Erick Thohir. Apakah yang bersangkutan memang ingin kerja memperbaiki BUMN atau sambil menyelam minum air, bekerja memperbaiki BUMN tapi juga melirik 2024. Karena saya juga pernah mendapatkan video bagi-bagi sembako yang tulisannya Erick Thohir for President 2024 ya. Sebelum masuk pada sedikit cerita dan angka terkait UMKM, maka ada baiknya juga situasi COVID menjadi momentum yang bagus untuk Presiden melihat lebih jernih kinerja para menterinya dan bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan evaluasi kabinet. Wah, bau-baunya akan terjadi reshuffle nih kalau cara pikir Adian Napitupulu ini diikuti ya. Setelah cerita dan angka tentang BUMN, sekarang mari kita bandingkan dengan UMKM, usaha menengah kecil dan menengah ya. Tahun 1998, ketika terjadi krisis ekonomi, banyak perusahaan besar yang tutup, bank bangkrut, pabrik gulung tikar, PHK merebak di mana-mana. Ketika situasi semakin buruk dan mencekam, para pengusaha besar itu berlomba cari aman dengan pergi ke luar negeri. Siapa pelaku ekonomi yang tersisa dan bertahan di Indonesia saat itu? Jawabannya adalah UMKM. Mulai dari pedagang kaki lima, warteg, warung kelontong, penjual sayur keliling, pedagang bubur ayam, dan sektor usaha mikro dan kecil lainnya. Ya, mereka yang tersisa, yang setia menjaga agar roda ekonomi negara tetap berputar. Ketika situasi kembali membaik, banyak pengusaha besar itu pulang lagi ke Indonesia dan berdiri di depan seolah pahlawan kembali berkoar, atur sana, atur sini. Situasi ekonomi serupa sedang terjadi hari ini. Pabrik, kantor, bank, mal, bioskop, tempat hiburan, semua tutup. Ekonomi melemah. PHK menurut Kadin sudah tembus 6 juta orang. Defisit mencapai 1.039 triliun rupiah. Serupa tapi tak sama dengan tahun 1998 karena krisis terjadi dari sebab yang berbeda. Untuk kesekian kalinya, UMKM kembali membuktikan keperkasaannya, ketangguhan dan kepahlawanannya. Sudah hampir 4 bulan situasi darurat corona diberlakukan, BUMN menjerit, pengusaha besar menjerit, tapi UMKM walau terseok terus berjalan tanpa lobi-lobi. UMKM membuat roda ekonomi terus berputar di bawah. Transaksi jual beli tetap terjadi. Perputaran uang terus tidak berhenti di tangan para pelaku UMKM. Saat truk peti kemas hilang dari jalan, diganggang dengan sepeda atau motor, pelaku UMKM tetap mengirim tahu, tempe, kue rumahan, jamu, sayur, telur, dan bahan kebutuhan pokok tetap beredar dari tangan ke tangan, dari warung di rumah kontrakan, dari kampung ke kampung. Tangguh luar biasa. Percaya atau tidak, mau tertawa meremehkan atau tidak, terserah. Tapi data menunjukkan bahwa usaha mikro di Indonesia memperkerjakan tidak kurang dari 107 juta orang, usaha kecil 5,7 juta orang, dan usaha menengah 3,7 juta orang. Mereka, para pelaku UMKM berkeringat, bekerja tanpa ribut-ribut, tanpa tim sosmed untuk populerkan citra diri. Mereka bekerja dalam kesunyian dan keheningan, tanpa puja-puji, tapi nyata menyelamatkan negara. Wah, ini Adrian is back ya. Bagaimana dengan para pengusaha besar itu? Para pengusaha besar bisa jadi termasuk BUMN yang kerap melobi kemudahan, fasilitas, pengurangan pajak, pinjaman berskala besar dengan bunga rendah, dana talangan, dan kemudahan-kemudahan lainnya itu ternyata dalam data
hanya mempekerjakan 3,58 juta pekerja atau sekitar 3% dari total pekerja se-Indonesia. Sangat sedikit, tidak berbanding seimbang dengan semua tuntutan dan permintaan ini itu mereka. Andai kata program padat karya yang dicanangkan Presiden Jokowi diimplementasikan dengan membagikan 152 triliun rupiah itu untuk modal kerja masing-masing usaha mikro melalui KUR mikro dan kecil sebesar 25 juta rupiah saja, maka setidaknya akan ada 6 juta usaha mikro dan kecil yang bergeliat dan lepas dari sesak napasnya. Andai tiap usaha mikro dan kecil itu mempekerjakan 3 orang saja, maka paling tidak ada 18 juta lapangan kerja untuk 18 juta orang. Itu kalau 152 triliun rupiah. Nah, kebayang nggak kalau 50% dari dana PEN, yaitu 320 triliun jadi KUR mikro yang disalurkan langsung, sekali lagi langsung ke UMKM tanpa mampir kanan kiri, maka paling tidak ada 12.800.000 UMKM akan bangkit, lalu akan ada setidaknya 38.400.000 lapangan kerja kembali terbuka. 38.400.000 orang kembali mendapatkan pekerjaan. Luar biasa ya data yang ditampilkan. Sebagai catatan tambahan, menurut Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah, hingga saat ini kredit macet bermasalah atau NPL (Non-Performing Loan) dari kredit ultramikro ternyata hanya 0%. Mungkin ada yang bisa carikan data pembanding berapa besaran NPL dari pengusaha-pengusaha besar. Sebagai penutup, mungkin ada yang bertanya, apa maksudnya tulisan ini? Apakah Adian sudah tidak dukung Jokowi? Saya ini cuma skrup kecil dari mesin kampanye besar. Saya sudah ikut hore-hore mendukung Jokowi sejak Jokowi menuju ibu kota untuk menjadi gubernur, lalu Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Dan sampai sekarang saya tetap mendukung Jokowi dan belum terpikir untuk meninggalkannya, apalagi dalam situasi sulit saat ini. Belum terpikir ya, bukan tidak terpikir. Politik ya, tidak ada teman dan lawan yang abadi. Lalu, kenapa saya menulis ini? Ya, karena saya mau mengambil peran menjaga Jokowi dengan cara yang berbeda, bukan dengan memujinya setinggi langit, tapi mengingatkannya terus-menerus dengan beragam cara. Walaupun mungkin cara saya membuat banyak orang di sekeliling Jokowi merasa gerah dan mungkin memusuhi saya dengan berbagai cara, termasuk mungkin menggunakan buzzer. Salam hormat, Adian Napitupulu, Sekjen Pena 98. Itu Sobat Hera, itu tadi apa yang dituliskan Adian Napitupulu. Kita tahu betul Adian Napitupulu adalah Jokower sejati ya. Pro Jokowi tidak hanya pada pemilihan presiden, tapi juga ketika Jokowi beranjak dari Solo ke ibu kota, mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI dan akhirnya terpilih pada tahun 2012 berpasangan dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Tapi rupanya situasi dan kondisi membuat Adian sepertinya gerah ya. Dan saya termasuk orang yang mendukung cara-cara kritik seperti ini. Mungkin kalau yang mengkritik itu Rizal Ramli, Said Didu, Rocky Gerung, siapa lagi? Refli Harun jangan-jangan ya. Lalu kemudian siapa lagi? PKS misalnya, orang-orang yang selama ini so-called dianggap sebagai oposisi. Itu kalau bahasanya positif. Tapi kalau bahasanya negatif, nyinyir, ya kan? Biasanya kata nyinyir atau kosakata nyinyir itu disebutkan untuk membuat mereka yang kritis itu menjadi tidak bernilai atau kurang bernilai. Tapi ini yang mengatakan adalah seorang Adian Napitupulu yang kita tahu sangat tangguh sebagai juru kampanye, juru debat di televisi
melawan para juru debat atau juru kampanye pasangan Prabowo Subianto di 2014 ya, dengan Prabowo Subianto di 2019. Saya sendiri sebenarnya 2014 berharap banyak pada Presiden Jokowi. Tetapi walaupun berharap banyak, bahkan saya pernah menulis tulisan dan kemudian menjadi buku yang judulnya adalah Harapan Itu Bernama Jokowi. Tetapi kita tahu bahwa yang namanya presiden, sehebat apapun dia, tidak mungkin dia memenuhi segala atau 100% ekspektasi. Makanya dalam tulisan itu saya mengatakan, yang penting presiden bekerja keras dan kemudian pada track yang benar. Tetapi saya mengkritik satu track yang menurut saya agak melenceng ke sana kemari, goyang ke sana kemari, yaitu law enforcement, penegakan hukum. Awalnya ekonomi kita lumayan di awal-awal pemerintahan Jokowi, tapi sekarang ekonomi kita terpuruk. Lalu kemudian juga ketika pembentukan kabinet 2014 lumayan mengikut sertakan KPK, tapi kemudian 2019 terkesan bagi-bagi jabatannya luar biasa. Maka apakah negara kita sedang menuju the wrong direction atau tidak? Saya kira nanti waktu yang akan membuktikannya. Tetapi kita berharap bahwa kritikan seperti yang disampaikan oleh Adian Napitupulu ini betul-betul dicerna. Dan rupanya Presiden Jokowi cukup memperhatikan sehingga Adian pun dipanggil untuk pertemuan 4 mata saja. Tentu saya atau kita semua tidak tahu apa yang dibicarakan, tapi pasti terkait dengan kritik yang disampaikan Adian ini. Nah, mudah-mudahan dialog itu memunculkan sebuah kesadaran dan kemudian skenario-skenario perbaikan. Kalau memang skenario perbaikan tersebut harus dengan reshuffle kabinet, ya apa boleh buat. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kemudian suara-suara kritis ini justru dibungkam. Baik dibungkam dengan kenikmatan maupun dibungkam para buzzer, yang Adian sendiri mengakui bahwa buzzer itu memang ada. Dan memang faktanya buzzer itu ada. Mudah-mudahan negara kita makin baik, COVID-19 segera berlalu, dan akan lebih banyak lagi orang-orang seperti Adian Napitupulu yang walaupun di dalam pemerintahan tapi berani mengatakan yang sebenarnya. Karena kita tahu kritis ketika kita berada dalam sistem itu kadang-kadang menyebabkan seorang terancam kehilangan jabatannya. Adian sudah melakukannya. Mungkin kritik orang mengatakan, kenapa tidak disampaikan kepada Presiden Jokowi langsung? Nah, ini rahasianya, Sobat Era sekalian. Sebuah pendapat kalau tidak menjadi pergunjingan publik, kalau tidak memunculkan kegemparan di publik, tidak akan diperhatikan oleh pemerintah atau oleh penguasa. Begitu broadcast ini kemudian tersebar di mana-mana, dibaca di mana-mana, dikutip di mana-mana, pemerintah akhirnya sadar dan mengundang Presiden Jokowi, terutama mengundang Adian Napitupulu untuk pembicaraan permata. Kita tidak tahu bagaimana tindak lanjutnya ke depan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar juga di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang memeras, membenci, dan mengancam. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.